mencoba. Biasalah namanya mencoba ilmu kita kan ilmu coba-coba. Ya begini nih, ya kan, mencoba dan mencoba, ya kan, soal hasilnya nggak ngerti kan gitu. Tapi lumayan lah, ya toh. Jadi ini yang membuat sampai kita sekarang, ya kan, ini karena ada cerita-cerita ini, ya kan. Bisakah mesin berpikir? Logikanya ya nggak bisa, ya kan. Cuma pertanyaannya jika bisa, jika tidak bisa, kenapa? Kan gitu. Sama. Ya adik-adik sekarang mulai berpikir, ya kan, saya mau pergi kemana? Oh, opposing planet yang nggak mungkin itu, ya kan, gitu. Atau yang mungkin yang sekarang belum terpikirkan kalau itu bisa. Itu ya. Oke, pertanyaan ada dua itu. Bisakah mesin berpikir? Logikanya enggak, ya kan? Kenapa tidak? Ya kan ini. Paling penak kan ini, bisakah mesin berpikir? Enggak bisa, ya kan? Kok nggak bisa, kenapa? Udah nggak usah dimasalahin, pokoknya nggak bisa. Nah itu selesai, ya kan? Tapi kalau yang pertama, bisakah mesin berpikir? Jika bisa, bagaimana caranya? Ya kan gitu. Oke, apa yang dikatakan dengan pikiran atau mind? Tuh. Nah itu akhirnya ini yang membuat peluang, karena masalahnya gini, jenengan bertiga misalkan kan, jenengan bertiga punya teman bertiga, sohib atau sahabat gitu ya kan. Kemudian apa jalan bareng, dengan melemparkan pertanyaan satu, ya kan, kita mau makan apa sih yang susah, yang harganya apa cukup mahal banget, ya kan. Itu misalkan kayak apa sih di Jogja ini yang harganya mahal, yang ini mahal lah, ya kan. Mungkin ngaduk rumah makan itu Padang yang baru itu, atau rumah makan sederhana gitu aja deh, ya kan, yang di Jalan Kaliurang itu kan ada tuh, itu kan rumah makan Padang tapi namanya sederhana, tapi biasanya saya dengar loh itu mahal, ya kan. Apa adik-adik ketika kos-kosan, suasananya mohon maaf ya pas-pasan, jalan pertama itu, terus adik menyampaikan satu, ya kan, kita mau makan di tempat Padang, rumah makan Padang sederhana, ya kan, sama pertanyaannya, ya kan, tuh apakah bisa, ya kan, gitu. Yang satu mengatakan wah tidak bisa, itu kan sama. Terus yang satu yang mengatakan tidak bisa, ya kan, kenapa nggak iso, ya kan. Satu mengatakan tidak punya duit, ya kan. Yang satu mau bisa, caranya gimana, utang. Nah ini sama, ya kan, bon aja dulu deh kan gitu. Nah ngono, apa bisa tapi jual motor kita ini, nah kan gitu. Nah ngono deh, akhirnya pikiran itu temulah kan gitu. Bisakah mesin berpikir, ya kan? Jika bisa, nah caranya gimana? Nah inilah, ya kan. Tuh, akhirnya jawaban yang ada kan yang atas ini, ya kan. Bisakah mesin berpikir? Tidak bisa. Nanti jawaban yang bawah, kenapa nggak bisa? Kan gitu. Nah sekarang logikanya kita berpikir dulu adalah mesin nggak bisa berpikir. Pertanyaannya, kenapa tidak bisa berpikir? Karena mesin tidak punya kayak manusia, gitu kan? Manusia diberi oleh yang kuasa akal sehingga bisa berpikir, gitu kan? Oke. Nah sekarang yang pertama, ya kan, bisakah mesin berpikir? Kayaknya bisa. Nah kayaknya itu akhirnya membandingkan kan antara manusia sama mesin. Taruh di sini mesin dalam konteks komputer ya. Oke. Manusia punya memori, ya kan, bisa mengingat. Komputer bisa nggak mengingat, ya kan. Sorry, punya pengingat, ya kan. Manusia punya otak sehingga bisa mengingat. Komputer punya apa? Sebagai untuk menyimpan supaya bisa mengingat. Lama-lama berpikir, oh ternyata komputer punya memori yang sifatnya sama dengan manusia, ya kan, menyimpan pengetahuan. Oh, sama-sama berarti punya, ya kan. Yang kedua, ya kan, diidentifikasi lagi. Komputer, manusia bisa menghitung, komputer bisa menghitung, ya kan. Oke.
manusia punya rasa, nah komputer tidak punya. Oke ya Dik, itulah akhirnya, ya toh, akhirnya ketemu kan, komputer ternyata ya kan baru bisa menghitung. Nah sekarang itu yang dibuat, ya kan. Oke, menghitung, manusia bisa menghitung, dikatakan pinter, cerdas, ya kan. Oke, mesin, ya kan, punya seperti manusia, bisa menghitung, tapi kok nggak cerdas. Nah makanya ya kan dibuat supaya cerdas. Nah ngono lho Dik, berarti sama-sama bisa menghitung. Nah bisa menghitung sama-sama cerdas. Oke, maka pertama kali dikeluarkan apa? Kalkulator, ya. Itu kan sama-sama menghitungnya. Oke, ketemu ya. Itu akhirnya itu basicnya Dik. Ya kan basicnya karena menghitung itu ya kan maka dijadikan komputer bisa berpikir, bisa pinter, bisa menghitung, dan menghitung itu infonya cerdas ya. Ini dari sini dulu, karena sampai sekarang itu yang bisa dilakukan, yang lain belum, ya kan. Pak punya rasa sedih, rasa ini, rasa jengkel sedang diteliti, ya kan. Apakah mungkin? Kalau mungkin tapi seberapa mungkinnya, nah, gitu deh. Karena sekarang udah tahu ya kan, kita bisa melihat wajah seseorang itu, mohon maaf, senang atau sedih atau susah, ya, atau biasa-biasa saja. Komputer sudah mencoba, ya kan, gitu. Nah, mulailah itu ya kan, nanti kan itu dimasukkan gitu, jadilah sebuah algoritmik atau basis data, sehingga ya kan, sehingga mesin pun bisa ya kan sedikit punya, ya kan gitu. Tapi ya sampai mana tidak nanti, masih perlu waktu. Oke ya, itu akhirnya kita memilih yang pilih yang dua-duanya, tapi semua mengatakan ya kenapa tidak, ya kan gitu. Kenapa tidak nggak dilanjutkan, karena jawaban yang pertama sudah ketemu. Nah caranya seperti apa? Nah caranya yang kita lakukan ini ya kan, caranya yang kita lakukan adik-adik yang belajar AI, ya kan, itu adik-adik mencoba memasukkan sebuah kemampuan pinter ke dalam komputer, ya kan. Oke. Nah, ini arti kecerdasan, kemampuan untuk belajar, mengerti dari pengalaman, ya. Jadi adik-adik kalau begitu namanya AI itu harus punya punya pengalaman. Itu yang dikatakan kemampuan, yang dikatakan cerdas itu dia punya belajar atau mengerti dari pengalaman. Ingat ya, pengalaman, gitu kan. Komputer ada nggak pengalaman? Ada, ya kan. Kejadian di masa lalu yang terekod itu adalah pengalaman. Oke, habis itu memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu. Nah, nek bingung nih piye, gitu kan. Oke, yang ketiga, menanggapi dengan cepat baik atas situasi yang baru. Nah, ini terkait dengan komputasional, ya kan. Kalau kemarin adik-adik, besok ya, analis algoritma, ya kan gitu. Algoritmanya bulat, nggak pernah ketemu, atau ketemu tapi lama sekali, kan problem, karena di sini ada kalimat cepat dan baik atas situasi yang baru. Nah sekarang sudah mulai dicoba deh, ya kan. Jadi kalau apa-apa sekarang itu misalkan bisnya itu dipisah, ya kan, dipisah deh. Jadi memang agak susah sekarang itu, ya kan. Sekarang agak susah, ya kan? Jadi dataset itu nggak boleh campur aduk, ya kan, dalam rangka untuk, selama ini kan kadang-kadang datasetnya di split kan gitu. Oke, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikan dengan efektif. Oke, kalimatnya rodo nggak terukur. Efektif kan nggak ono deh. Susah ditebak namanya efektif itu. Oke ya, ini situasi ya kan yang membuat definisi sebuah kecerdasan. Maka bisa nggak kita, ya kan, di dalam komputer itu, ya kan, kita melakukan hal ini, atau kita melakukan sesuatu supaya komputer punya kemampuan seperti ini. Satu, mampu belajar dari pengalaman. Dua, memahami pesan yang kontradiktif, ya kan. Oke, menanggapi dengan cepat baik atas situasi yang baru, menggunakan nalar dalam menjangkau masalah serta menyelesaikan dengan efektif. Logika maksudnya, bukan intuisi. Oke ya, ini adalah kecerdasan. Tantangannya adalah kita melakukan sesuatu sehingga komputer punya kemampuan. Nah itu tugasnya AI, ya kan. Maka adik-adik sampaikan, pengguna AI itu boleh, tapi tugas kita itu bukan pengguna, tapi kita itu pembuat.
Oke ya. Nah, oke, lanjut saya. Apa itu AI? Kan gitu. Artificial Intelligence itu merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Ya kan? Jadi bahasanya itu demikian hingga lakukan sehingga komputer itu cerdas. Ngono. Ya kan? Kembali lagi, pokoknya lakukan apapun sehingga komputer itu cerdas, bahasanya orang pasaran. Oke, sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia, ya kan? Jadi manusia itu melakukan sesuatu yang baik, komputer itu bisa di bawahnya tapi mengikut, maunya gitu. Ya, itu punya Rick and Knight 91, ini 87. Oke, ya kan? Ini tak lewati aja deh, ya kan? Kalau mau dibagian ada 4 kelompok menjadi 4 definisi AI. Satu, sistem the thing like human. Sistem itu seperti manusia. Itu sampingnya sistem that think rationally. Sistem itu berpikir rasional. Oke, yang ketiga, sistem that act like human. Sistem yang bertindak seperti manusia. Yang terakhir, sistem that act rationally. Sistem yang bertindak rasional. Akhirnya kalau kita bisa disampaikan begini ya sih yang dikatakan AI cerdas itu kayak apa? Seperti manusia yang berpikir rasional. Gitu loh. Ya kan? Jadi apa? AI itu adalah menyontoh kemampuan manusia. Lalu kalau manusianya bodoh gimana? Sebodoh-bodoh manusia itu akan lebih pintar daripada komputer. Ngono deh. Maka dikatakan komputer hal yang hebat enggak? Ya kan, lebih hebat manusia apapun. Oke, ini ada detail kecerdasan buatan, ya kan. Dari sudut pandang kecerdasan, ya toh itu kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, berbuat seperti yang dilakukan manusia. Jadi prinsipnya komputer bisa cerdas deh mesin itu. Yang dua, pandang penelitian, ya toh. Nah ini biasanya kita ada ranah itu. Ya kan, studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu yang baik yang dilakukan manusia, sebaik yang dilakukan manusia. Itu ya. Itu. Ya kan? Jadi kita studi, maka adik-adik terlalu di sini belajar. Ya kan, studi bagaimana membuat, ya kan, karena kita membuat teliti supaya itu pinter. Apakah itu sudah maksimum? Belum. Sekarang kan banyak AI, iya, ya kan. Tapi AI itu seperti apa? Ada yang bagus, ada yang enggak. Yang bagus pun masih punya problem, ya kan. Apalagi yang enggak bagus, artinya berkembang, akan berhenti enggak pernah. Itu, ya kan. Terus saja, enggak pernah sempurna, enggak pernah. Oke, sudut pandang bisnis kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metode dalam menyelesaikan masalah bisnis. Ya kan, ingat bisnis ada intuisi, ada yang berbasis metodologi. Ya, nah intuisi itu nggak bisa dimereni, ya kan, metodologi boleh dipelajari orang lain, jadi bisa direproduksi. Gitu ya. Oke, sudut pandang pemrograman kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian searching. Ya kan, jadi kalau kita bicara AI mengatakan simbolik, kenapa simbolik? Karena bentuknya simbol. Ya kan. Oke, coding itu simbol deh, nggak semua ada misalkan mengatakan oh itu sapi, kan nggak mungkin sapinya dimasukkan ke komputer, mesti disimbolkan. Simbolnya ya tulisan sapi itu atau kode sapi. Oke, problem solving ya toh, solving namanya problem solving untuk masalah dan menyelesaikannya. Oke, kemudian terakhir pencarian atau searching, ya kan. Nah ini deh searching itu ada itu paham kan, database, dataset, ya kan. Oke. Kalau nanti adik-adik udah nyampe agak dalam, ya akan mengatakan bahwa AI ya kan sudah mencari kecocokan, kan gitu. Itu saat tadi di mana ada di inferensi, gitu kan. Inferensi itu menyocokkan. Nah menyocokkan itu pakai apa? Jarak. Nah fungsi jaraknya itu macam-macam, ya kan. Bisa tergantung datanya, fungsi jarak itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian utama AI. Ya, bagian utama AI itu ada, oke, ada yang pertama itu
pengetahuan. Tadi yang mengatakan EE adalah ya kan meniru kecerdasan yang berdasarkan belajar dan pengalaman. Gitu. Maka di situ ada namanya knowledge base. Knowledge base berisi fakta, teori, pemikiran dan hubungan komponen satu dengan yang lain. Fakta itu knowledge base, teori knowledge base, ya kan? Relasional case, ya kan? Itu juga pengetahuan, gitu ya. Nah, setelah kita punya pengetahuan, kita lanjutkan dengan namanya motor inferensi atau inferensi engine, ya kan? Dipakai apa? Untuk mereferensikan, namanya referensi kan penerjemah kan, inferensi itu, ya kan? Kemampuan meraih kesimpulan berdasarkan pengalaman. Jadi motor inferensi itu sebuah mesin yang dipakai untuk menyimpulkan berdasarkan data masuk dan pengalaman masa lalunya. Ya, berkaitan dengan referensi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin, misalnya komputer dan robot. Gitu. Jadi motor inferensi apa? Itu coding program ya kan gitu. Dasarnya untuk apa? Mengambil kemarin pengalaman, ya kan, dari sebuah inputan yang dimintakan respon. Misalkan ada masukan sesuatu pertanyaan, nah komputer harus bisa jawab, dasarnya adalah pengalaman. Ya kan, pengalaman masa lalu, berarti searching apa, informasi masa lalu, database itu, ya kan Pak, berarti satu-satu itu lama. Learning itu kan menghasilkan sebuah bobot atau beban, biasanya orang mengatakan bobot, ya kan, yang bisa menjawab dari sebuah respon atau input, gitu, atau sesuatu yang bisa merespon berdasarkan apa, pengalaman, ya kan. Cara ngalaman learning, ya kan, learning piye, nah kembali, ya kan, caranya learning piye. Teman-teman yang pernah ngambil neural network, ya kan, berarti udah pernah diajari caranya learning, ya kan, itu. Tapi itu kayaknya nggak tahu itu kapan, semester 7 atau semester bolak-balik sekarang. Nah, itu jadi bagian utama ada dua, ya kan, pengalaman sama pengetahuan sama motor referensi, cuma dua nggak ada yang lain, ya kan. Pak, kemampuannya ada di mana? Ada di dua-duanya, ya kan. Yang utama yang kita pelajari apa Pak? Di nomor ini, motor referensi, ya kan, atau referensi engine. Pak, lah ini basis data pengetahuan gitu. Nah, waktu membuat basis data, basis pengetahuan, data dengan basis data pengetahuan beda. Nek basis pengetahuan, ya kan, itu sumbernya, gitu kan, itu. Nek basis pengetahuan, nek basis data pengetahuan itu sudah jadi, tinggal kita menariknya atau kita pakai sebagai sumber utama untuk melakukan untuk menjawab sebuah inputan atau problem, ya. Nah, ini konsepnya dulu, ya kan. Konsepnya itu orang cuma coba-coba tes, ya kan, tes di metode pengujian Alan Turing. Proses pengujian ini melibatkan seorang penanya manusia dan 2 orang objek yang ditanyai, ya kan, biasa, ya kan. Kita tengah-tengah saling tanya jawab itu, ya kan, bersatu menilai, ya kan. Nah, itu sebenarnya kayak gini, kayak pakar ya kan. Simbolik sifat penting dari ini Alan Turing, ya, ini yaitu proses yang pertama Turing. Proses ini, uji ini melibatkan seorang penanya manusia dan 2 objek yang ditanyai. 2 objek siapa? Orang juga, ya kan. Ini biasanya nek pas kelihatan banget untuk untuk tes pakar, sistem pakar kita buat, kita ketemu pakar, ya kan, kita bikin sistem pakar. Satunya lagi kita ketemu orang objeknya, ya kan. Waktu kita tanya-tanya, ya kan, pakarnya jawab apa, yang satu menjawab apa, yang satu menjawab apa, maka ketemu. Oke. Sifat dari AI adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non algoritmik dalam penyelesaian masalah, gitu ya. Itu jadi secara simbolik dan non algoritmik dalam menyelesaikan masalah. Itu Mas Bibi.
Sifat penting dari AI adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam menyelesaikan masalah. Ya kan? Tuh, jadi ini agak rancu, ya kan? Non-algoritmik itu ya kan? Padahal semua yang dipakai komputer adalah algoritmik. Jadi kalau ada komputer AI yang nggak pakai algoritmik itu nggak mungkin. Gitu kan. Oke, jadi saya betulkan di sini. Jadi sifat dari AI adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses simbolik dan algoritmik dalam menyelesaikan masalah. Nggak mungkin nanti bersifat algoritmik, ya kan? Kita hapus ya. Nggak mungkin di non algoritmik itu nggak mungkin, ya kan? Hampir semua yang dilakukan komputer adalah algoritma. Kalau nggak bisa jalan, gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini ada sifat heuristik deh. Jadi ini heuristik itu apa Pak? Heuristik itu adalah menjawab sesuatu dasarnya adalah searching atau penelusuran, ya kan? Menelusuri deh, ya kan? Mencari. Jadi misalkan adik-adik mohon maaf deh, di komputer adik-adik seperti Google aja. Adik-adik Google searching kan, nah ketemu, nggak pinter, gitu kan? Oke. Nah, ini ada diferensi deh. Jadi sifatnya tadi sebentar. Ini kan konsep dasar tadi, Turing, ya kan? Turing itu menanyai beberapa orang dalam pengujian, testing deh, untuk melihat kebenaran berapa cocok, berapa tidak. Simbolik, ya kan? Apa yang dilakukan di komputer bentuknya simbol, tidak mungkin sesuatu dimasukkan. Misalkan saya sampaikan tadi gajah dimasukkan gajahnya, tidak mungkin. Mesti pakai kode gajah. Heuristik pencariannya adalah cara menjawabnya berdasarkan pencarian, dengan melakukan pencarian. Oke, ada namanya inferensi, ya kan? Inferensi sebuah algoritma yang dipakai untuk, ya kan, memutuskan berdasarkan apa? Pengetahuan. Bisa salah, bisa. Sama adik-adik, ya kan? Adik-adik menggunakan ChatGPT, menggunakan AI yang itu prompt itu kan jawabannya juga kadang-kadang nggak sama. Ya kan, logikanya kan sama, pada dasarnya juga enggak. Oke, pencocokan pola, pattern, matching, ya kan. Tadi kita sudah ketemu di multimedia, ya kan. Terakhir itu adalah analisa konten yang menunjukkan konten, isi konten itu apa, cirinya. Ada ini gambar sapi loh, itu kan cirinya sapi. Loh itu kerbau, itu cirinya kerbau, ya kan. Nah, itu pattern atau bentuk, ya. Oke, ini tak lewati saja. Atau kita sampai sini dulu ya, jam 3, jam 4 ada acara ya. Kebetulan harus persiapan. Tak close dulu, bisa sampai sini ya, tak lanjutkan lagi. Tak absen dulu aja. Ini kecerdasan buatan. Ini harusnya tanggal 31, tapi kan pertemuan kedua. Oke. Tak terus ini. Aminuddin ada? Hadir Pak. Oke. Farhan. Gak ada. Yohanes.